kembali dan sore ini kita akan dicas dengan kencang supaya besok kita bisa menerjang, meraih rezeki, mencari proyek yang banyak ya. Oke, gimana Pak Tito? Dengan hormat Pak Harsono dari Kota Minyak saya persilahkan ke depan. Pak Niko bisa bantu ke depan sini Pak. Pak Edi, saya mohon Bapak dengan hormat Pak Edi, Pak Puji Untoro, Bapak Dokter Puji Untoro dari BRIN. Pak Ronald bisa ke depan Pak. Oke. Pak Puji, mangga Pak. Pak Ketum dong harus. Pak Ketum ke depan Pak. Pak Ketum dan Pak Ronald. Apa Pak? Oh, iya harusnya Manlian. Iya, tadi saya baca tulisannya Manlian. Kenapa ada perubahan Pak? Ada perubahan. Mejanya, oke. Pak Harsono, boleh ke depan? Oke, Bapak Ibu bisa ke depan lagi karena kita nanti di tengah-tengah acara saya akan memberikan kuis lagi. Masih ada 5 pertanyaan kuis yang bisa lebih membuat Anda semua gerah ya. Jangan kemana-mana. Oh, Pak Tito bilang nanti akan ada undian lagi, ada cuan lagi Rp500.000, tapi tolong isi kartu namanya di dalam basket kita yang akan beredar, disitulah akan diundi ya. 500.000 lagi dari modalku Pak ya. Ih, modalku banyak ngasih uang nih. Oke, bisa kita mulai ya. Sekarang kita mulai ya. Siap ya Pak Tito ya. Baiklah, sekali lagi selamat siang, selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian para undangan yang kami hormati. Oke, saya mohon dengan hormat Pak Jonbi, Pak Basuki mohon ke depan. Pak Hari Sumartono mohon ke depan. Pak Budiono, saya enggak pakai kacamata. Pak Budiono Pak, mangga ke depan Pak. Oke. Pak Glenn. Dekat-dekat sama LPJK, PUPR, akan banyak proyek Pak. Percaya sama saya. Pak Hotlan dan tim, boleh ke depan? Bapak Ibu yang belakang juga silakan ke depan. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat datang semuanya Bapak Ibu di sore hari ini di ASBSD dalam pameran Indobuildtex 2022 di ruang Nusantara. Dalam acara sesi sore ini adalah apresiasi inovasi produk dan jasa terkait konstruksi menuju kemandirian industri konstruksi nasional. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan LPJK, Kementerian PUPR, Aspekindo, Asdamkindo, Forum Sinergi Inovasi Industri, Tender Indonesia, dan Amarta Multisinergi. Dengan dukungan dari Kementerian PUPR dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya itu kita semua dapat berkumpul di sini tentunya di hari yang sangat berbahagia. Saya Sarah Mariati selaku Vice Chairman dari Forum Sinergi Inovasi Industri, insya Allah akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar statement dari Presiden Bapak Joko Widodo terkait 2 kata ya Pak ya. Yang pertama adalah TKDN, yakni tingkat komponen dalam negeri, dan yang kedua adalah inovasi. Kita sadar bahwa Indonesia yang terus bertumbuh memerlukan banyak sekali produk dan jasa untuk membangun negeri ini. Termasuk di dalamnya adalah adanya kegiatan konstruksi.
Untuk dapat mandiri secara nasional di sektor konstruksi, maka mengembangkan kemampuan nasional adalah salah satu kunci yang harus kita lakukan, dan ini hanya dapat dicapai dengan terus melakukan inovasi tentunya. Maka Forum Sinergi Inovasi Industri yang memiliki beberapa program kerja, diantaranya adalah apresiasi, akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berhasil melakukan inovasi. Semoga dapat menyemangati serta memberikan inspirasi kepada semua insan konstruksi, baik yang menghasilkan produk ataupun jasa konstruksi, untuk terus berkarya, berinovasi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mengawali acara hari ini, maka saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Kementerian PUPR, dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan tentu para mitra kerja lainnya. Kami bangga Bapak Ibu sekalian karena di sini hadir juga Modalku, juga ada e-Channel TV, dan tentunya juga sangat mengapresiasi atas kehadiran dari para perusahaan, organisasi, dan para tokoh yang selalu inovatif dalam menghasilkan produk maupun jasanya. Baiklah, sebagai pemula, saya perkenankan untuk mengundang Bapak Tito Loho selaku Chairman Forum Sinergi Inovasi Industri untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sore hari ini. Pak Tito Loho, disilakan. Beri aplaus semuanya untuk Pak Tito. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kita beri aplaus tangan dulu dong untuk event kita ini. Saya Tito Loho, saya sebagai chairman atau ketua ya daripada Forum Sinergi Inovasi Industri. Pada kesempatan sore ini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kehadiran khususnya kepada pembina forum ini, Bapak Dr. Puji Wuntoro. Ya, Pak Puji ini adalah senior yang sangat menginspirasi, ya, yang mendorong kita semua kaum muda. Ada saya di sini, Tito, Vice Chairman-nya Bu Sarah, ada Eksekutif Direkturnya Johannes, mana Johannes di situ, ada manajer komunikasinya Mas Adi Wicaksono dan tim lainnya semua kita tersemangat karena ada Pak Puji. Pak Puji ini angkatan pertama dari beasiswa Habibie, almarhum Profesor Habibie, Pak Puji, dan dari Jerman, dan sangat antusias mendorong kita semua untuk mensinergikan ya industri Indonesia. Kedua juga di sini hadir Pak Harsono Salim, Pak. Tanpa dukungan Pak Harsono dari Kota Minyak, event sore ini tidak mungkin terwujud. Pak Harsono selaku menginovasi, pebisnis tapi inovator, produknya bahkan dijual ke Timur Tengah, ke India, ke Oman, ke Nigeria. Produknya apa? Alat migas. Alat migas buatan Indonesia menembus pasar global, bayangkan. Ya, Pak Harsono luar biasa ya, menginspirasi, diam-diam tapi terus mendukung kita dan selalu mendukung. Terima kasih Pak Harsono dan Kota Minyak atas dukungannya. Dan juga atas Pak Edi Hilmawan yang hadir, Direktur Ahli Teknologi dan Audit Teknologi. Ini yang diperlukan oleh kita semua untuk bisa bersinergi ya. Dan ada Pak Niko, terima kasih Pak atas dukungannya, tentu dari Direktur Kelembagaan ya Pak ya, dari PUPR, yang selalu kita harapkan dukungannya Pak. Ada Prof. Manlian juga yang kemarin bernyanyi demikian indah ya. Ternyata tidak kalah dengan Putri Ayu, sampai Putri Ayu aja kaget kemarin malam. Ya. Dan juga ada Pak Ketum, ada rekan saya Mas Wuryanto, mana? Mas Wur? Nah, ini berdiri dong. Tanpa ada Mas Wur yang mengajak kerjasama nggak mungkin terwujud sore ini apresiasi ini. Ya, jadi luar biasa sekali. Sebenarnya ada pertanyaan dari rekan-rekan saya, dari bapak-bapak ibu juga, siapa sih si Tito ini? Atau rekan saya mengatakan, Tito ngapain sih lu ngurusin inovasi sekarang? Saya langsung aja silakan untuk share presentasi saya singkat 5 slide. Ini forum kita. Pak Niko, Prof. Manlian, Forum Sinergi Inovasi Industri ingin mensinergikan stakeholder. Siapa itu? Peneliti, akademisi, dan praktisi industri untuk menuju inovasi berkelanjutan. Seperti apa? Next slide. Ini saya ya, saya banyak berbagi wawasan di sektor, kami ini multisektor Pak. Enggak cuma konstruksi, kami migas, tambang, industri, infrastruktur, agro, electricity,
sejak tahun 99. Jadi sudah sekitar 23 tahun kami di dunia itu, dan yang salah satunya adalah konstruksi. Lanjut. Saya beruntung karena saya juga nanti ada MOU dengan e-channel TV, karena kita punya tayang, kita sejak tahun 2008, kita punya tayang TV, dan beruntung Indonesia demikian hebat, sehingga saya berkesempatan nyaris mengunjungi semua tempat, Pak. BP Tangguh, Papua, Tambang Timah, Antam, Underground Freeport, Selat Natuna, dan lain sebagainya, untuk bikin acara TV. Jadi saya melihat langsung problem-problem industri, saya berdialog langsung dengan mereka. Lanjut. Nah, salah satunya jadi banyak teman. Hampir 120 asosiasi bisnis saya ikut terlibat, baik pengurus inti ataupun pengurus non-inti. Ada perkapalan, ada maritim, ada konstruksi. Hari ini sama Mas Wuryanto diajak kerjasama, ya. Nah, kira-kira itu lanjut. Ini ide kami, Pak. Ada 3 blok. Paling kanan itu tender proses. Kami memiliki platform tender Indonesia yang melayani 4.000 korporat besar dan kecil untuk mendelivery informasi proyek ke mereka. Sisi paling kanan, procurement tender proses. On time. Tapi mereka nanya, ada usernya nggak? Proyek ada usernya toh? Kita geser dikit ke tengah, Pak. Oh, kami punya teman-teman user yang untuk berbagi informasi mengenai proyek. Tapi kami nggak puas hanya begitu, Pak. Mulai 2022 kami bikin bergerak lagi ke kiri. Solusi engineering yang datang melihat yang ditawarkan oleh para inovator-inovator, sehingga akhirnya melahirkan suatu aksi untuk bikin proyek. Proyek yang lebih baik, proyek yang memiliki added value, proyek yang memiliki ekonomi. Jadi kami ke engineering. Kemarin kami diundang khusus ke Krakatau International Port karena mereka ingin menjadi pelabuhan yang terbesar di dunia, di Asia Tenggara untuk curah. Mereka mau menjadi pelabuhan yang bukan hanya melayani biji-bijian, bukan hanya melayani iron ore, tapi mereka ingin melayani yang namanya pusat energi. 7 power plant besar batu bara di Pulau Jawa nanti ke depannya akan berpusat di Krakatau International Port. Mereka udah siapkan, Pak. Ya. Nah, kami ingin engineering innovation idea. Engineering lah yang menggerakkan akan perekonomian, akan menggerakkan proyek-proyek dan lain sebagainya. Lanjut. Kami punya 6 program kerja, Pak. Pertama, sosialisasi, mulai dari kedai kopi, kita ngumpul, silakan. Bikin seminar, dialog FGD online, dan lain sebagainya. Edukasi, Pak Ketua, edukasi diklat kerja, edukasi. Promosi, memperkenalkan hasil inovator itu. Punya Pak John B, kita perkenalkan, ini mau nggak dipakai, barangnya bisa solusi ini, bisa solusi A, solusi B. Kemudian kita apresiasi. Kegiatan sore ini adalah bahagian daripada 6 program kerja kami yang namanya apresiasi. Memberikan apresiasi. Award. Bukan. Award itu mempertandingkan. Kami tidak pada posisi untuk mempertandingkan inovasi. Kami adalah memberikan apresiasi terhadap inovasi. Maka kami butuh bantuan Pak Edi untuk menerjemahkan apakah itu inovasi. Apakah itu inovasi yang layak diapresiasi. Sinergi, jelas. Nanti akan ada MOU habis ini, MOU antara Tender Indonesia dengan modalku untuk memberikan terobosan layanan pendanaan sampai dengan 2 miliar bagi kontraktor atau supplier yang menang proyek. Karena banyak kontraktor muda, supplier muda khususnya, dia dapat proyek dia cuma punya 200 juta. Mau beli barang sampai 2M. Mau utang sama siapa yang percaya? Modalku. Memberikan, tentu ada terms and condition yang harus dipenuhi. Ya. Nah, terakhir adalah komersialisasi. Inovasi-inovasi yang ditemukan, kemarin Pak Puji mengajak di Cibinong, Pak, ya, terjadi tanda tangan penggunaan license daripada para inovator di industri secara nyata, sehingga orang mau berinovasi karena tahu ujungnya bisa dapat cuan yang tadi dibagi oleh Bu Sarah. Ya, lanjut. Nah, apresiasi kita kategorinya apa? Konsep engineering layak diapresiasi, prototype layak diapresiasi, produk baru, atau produk existing tapi dengan hasil upgrading peningkatan, atau proses yang lebih baik, yang lebih hijau, yang lebih tidak ada waste, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih minim kecelakaan kerja, atau model bisnis inovasi, model bisnis yang digital, startup, dan lain sebagainya. Juga ada pengabdian masyarakat, ini juga kami ingin apresiasi orang-orang di balik layar yang terus mendukung melalui kerja organisasi, kerja tanpa pamrih, sampai pagi siang malam, nggak dihargai malah diomeli. Betul Pak John B?
Betul Pak Basuki? Masih iya. Tapi itu kita apresiasi karena kita tahu di balik kerja orang-orang seperti inilah Pak. Pak Suryanto, Pak Tum, ya diomelin anggota, kira suruh datang meeting nggak mau, begitu ada komplain banyak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kategori pelayanan publik. Ini adalah untuk instansi pemerintah. Contohnya OSS. OSS itu bukan barang baru. Proses submit digital biasa. Tapi karena diterapkan di pemerintahan agar transparan, bersih, dan cepat, efektif, maka itu layak diapresiasi. Peduli Lindungi, itu juga bukan barang baru. Boleh masuk, nggak boleh masuk, kan gitu. Tapi karena diterapkan untuk penanganan COVID dan sukses, itu juga tentu layak untuk diapresiasi semacam itu. Lanjut. Nah, ini sekretariat kami. Ya, ada studio podcast, sofa, ada ruang meeting, ada ruang resepsionis, karena kami ingin memberikan layanan yang terbaik agar forum ini dapat betul-betul mensinergikan, bekerja sama dengan BRIN, bekerja sama dengan BRI, daerah, Badan Riset Inovasi Daerah yang ada 550 kota kabupaten. Maka kita ingin hands in hands dengan semua asosiasi, dengan semua industri. Mari kita berkunjung ke bagian-bagian Indonesia yang bisa ada pusat-pusat pertumbuhan inovasi dan ekonomi. Kita datang, karena proyek itu kan nggak di Jakarta, betul Prof? Ya, Pak Niko, betul ya? Proyek itu nggak di Jakarta, proyek itu di daerah, di ibu kota negara baru, di kelapa sawit, di tambang. Jakarta itu tempat tanda tangannya aja kayak kita hari ini kan, betul Pak Ketub ya? Kira-kira kan begitu. Itu harapan saya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, karena kami juga sangat mengharapkan dukungan Pak Niko, Pak Edi, Prof Manlian, dan lain sebagai semua stakeholder agar kita dapat tumbuh bersama-sama di ruang yang namanya Indonesia yang maju dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tito Loho. Beri aplaus sekali lagi buat Bapak Tito Loho. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Aspekindo Bapak Tumpas Sianipar untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Jadi forum kita ini forum apa? Inovasi di sektor konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini saya dikerjain sama anak buah nih. Jadi mendadak nih kelihatannya memang sudah lama dipersiapkan tapi laporannya barusan 2 detik yang lalu. Jadi terima kasih pada bapak-bapak kami dan ibu kami semuanya yang kami hormati, stakeholder khususnya dari pekerjaan umum dan PUPR, LPJK, dan bapak-bapak kita yang ahli di bidangnya. Dan dari pihak pembicara tadi ada inovasi mensinergikan berbagai potensi di antara kita yang bisa bermanfaat untuk mempercepat akselerasi progres pencapaian target pembangunan nasional. Jadi kami sangat menghormati dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir untuk kita bersama-sama kerjasama. Nah, hari ini sudah dipaparkan beberapa inovasi-inovasi dan tidak tertutup kemungkinan kita tetap menunggu apabila ada penampilan atau inovasi-inovasi baru yang berorientasi kepada kepentingan publik, bangsa dan negara. Itu menjadi dasar motivasi kita di sini. Kalau dari Aspekindo memang ada pergeseran akibat tuntutan pembangunan nasional dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 17 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sudah lebih dari 10 tahun, Undang-Undang tahun 89, sekarang sudah kita masuk ke dunia baru. Sekarang tanggung jawab moral terhadap kompetensi di dalam inti daripada Undang-Undang Nomor 17 tahun 17 tentang jasa konstruksi adalah difokuskan,
diberikan pundaknya kepada asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan maupun asosiasi sumber daya manusia. Artinya, substansinya di situ sekarang lebih disertakan masyarakat di dalam berperan. Jadi, walaupun ongkosnya mahal, ada shock, jadi ada satu kaget buat masyarakat yang tadinya sebelum undang-undang ini muncul, selalu masyarakat ini cerewet. Kami begini, kami begini, kami begini. Nah sekarang di tahun 17 kemarin pemerintah menugaskan kompetensi diserahkan kepada masyarakat, tetapi bukan dengan cek kosong. Lengkap dengan persyaratannya, lengkap dengan konsekuensinya, lengkap dengan keseriusannya. Nah, oleh karena itu sekarang asosiasi pun secara kelembagaan terjadi kristalisasi fungsi. Dia tidak lagi sekedar hanya untuk bicara tentang sertifikasi. Sertifikasi yang berbobot kompetensi itu, dia lebih secara profesional dibungkus dalam suatu kelembagaan yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi. Jadi berlapis tuntutan kompetensi yang diperintahkan oleh amanat undang-undang itu. Nah, asosiasinya tetap akreditasi, baru boleh membentuk lembaga yang terlegitimasi, mempunyai lisensi. Nah, lembaga yang dibentuk itu pun juga dituntut dengan berbagai peraturan, yang tadi Pak Niko bersama Pak Milian dan kawan-kawan tadi memaparkan berbagai regulasi yang harus dituntut. Nah, oleh karena itu kami sangat dituntut juga untuk berinovasi. Maka kami diberikan berkat oleh Tuhan Maha Kuasa, bermitra dengan saudara kita menjadi suatu ikatan kelembagaan untuk memecahkan kebekuan-kebekuan yang selama ini kita terjebak dengan formalitas. Ternyata pada saat kita sudah ditugasi bertanggung jawab tentang kompetensi konstruksi, kita menemukan hal-hal yang harus kita cairkan dalam masyarakat yang menjadi tugas pemerintah dan tugas kita juga. Karena kita sudah memikul tanggung jawab konstitusi yang diberikan oleh negara. Negara berarti ada pemerintah, ada masyarakat, ada bangsa. Nah, di situ kita berkolaborasi. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kesempatan ini juga karena diinspirasi kebijakan dari PUPR menugaskan asosiasi-asosiasi yang terakreditasi untuk berpartisipasi aktif, maka kita diberikan beberapa tugas. Akibat penugasan-penugasan ini muncul inovasi-inovasi. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Milan dan kawan-kawan. Dan ini menjadi wujud dari motivasi kita. Dan kami dukung Pak Lito ya, dan Ibu dan semua kelembagaannya semakin berinovasi dan mendorong kita juga, menantang kita untuk lebih produktif. Kita cari kelemahan bangsa untuk menjadi potensi bangsa. Kita cari kekurangan bangsa untuk menjadi kelebihan bangsa. Kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mudah-mudahan bermanfaat dan selebih bermanfaat lagi. Kiranya Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah-langkah kita, inisiatif kita dan upaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tumpal Sianipar SE atas sambutannya. Semoga sangat bermanfaat sekali Pak bagi kita untuk terus bisa memberikan manfaat kepada para kontraktor. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama keynote speech dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun sebelumnya kita mendengarkan keynote speech, perkenankan kami menghadirkan Memorandum of Understanding atau penandatanganan MOU antara para pihak yang masih berkaitan langsung dalam pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Penandatanganan MOU pertama ini adalah antara Forum Sinergi Inovasi Industri dengan e-Channel TV. Ini adalah channel TV baru yang mencakup wilayah Jakarta melalui siaran TV digital. Untuk itu diperkenankan kami undang Bapak Tito Loho, selaku Chairman Forum Sinergi Inovasi Industri, serta
CEO e-Channel TV Bapak Putra. Saat ini diwakilkan oleh Bapak Pandu. Silakan Pak Pandu untuk berkenan hadir melakukan penandatanganan MOU. Silakan untuk disiapkan videonya biar memperlihatkan apa itu kegiatan mempromosikan untuk inovasi-inovasi ini. Silakan Mas Operator, audionya. Iya. Aneka kegiatan industri di Indonesia, penuh dengan liputan petualangan seperti pemboran geotermal, lapangan offshore migas, penambangan emas, penambangan dan angkutan batubara, pembangkit listrik, peleburan nikel, penambangan timah, pabrik senjata, galangan kapal, pabrik pesawat, pabrik kabel, pabrik pipa, pabrik keramik, dan masih banyak lainnya. Bersama host Pitoloho, semuanya disajikan secara menghibur dan mendidik. Semua ini ada dalam serial How to Make the Things hanya di e-Channel. Oke, beri aplaus sekali lagi buat e-Channel TV dan Forum Sinergi Inovasi. Silakan ditandatangani. Bapak Ibu hadirin, ini adalah MOU. Para pihak telah sepakat untuk melakukan sosialisasi dan promosi akan hasil pencapaian inovasi baik perusahaan perorangan dan organisasi serta komunitas guna diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dan juga diperkenalkan kepada dunia industri tentunya, sehingga diharapkan semuanya dapat timbul sinergitas stakeholder. Satu buat e-Channel TV, satu buat Pak Tito Loho. Ya, mohon didokumentasikan. Saya mohon, ya, silakan Pak. Dari BRIN sebelah sini. Oke, beri aplaus sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan MOU kedua, yakni antara Tender Indonesia dengan Modalku yang telah bagi-bagi. Silakan dari Modalku, langsung disaksikan oleh Bapak Manlian, Bapak Ketua Umum PUPR, BRIN. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa Tender Indonesia mewadahi begitu banyak perusahaan baik konsultan engineering, manufaktur, supplier maupun kontraktor, yang mana dalam menjalankan bisnisnya melaksanakan proyek, mereka dituntut untuk selalu berinovasi, melahirkan terobosan-terobosan berbasis teknologi guna memberikan nilai tambah bagi para kliennya. Silahkan Bapak ditandatangani. Dan untuk dapat terwujudnya hal itu tentu tidak cukup hanya hadirnya ide dan pikiran cemerlang dari para engineer, tetapi juga diperlukan modal kerja ya tentunya. Maka dengan penandatanganan MOU ini merupakan terobosan dan diharapkan dapat terus melahirkan berbagai macam inovasi. Baik, kita dokumentasikan kembali. Untuk modal itu juga namanya.
Oke, beri aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Ayo. Di Indonesia, kita mengenal UMKM sebagai usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Mereka juga tulang punggung perekonomian Indonesia loh. Ada jutaan dari mereka yang membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Modalku adalah platform peer-to-peer lending yang mempertemukan UMKM berpotensi dengan pemberi pinjaman. UMKM ini yang video butuh pinjaman Modalku bisa ya. mendaftar ke Modalku. Bila disetujui, pemberi pinjaman akan mendanai. Hasilnya, win-win solution. UMKM dapat pinjaman usaha, sedangkan pemberi pinjaman dapat return yang menarik. Simple kan? Oke, beri aplaus buat Modalku, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan berikan informasinya dari Modalku berapa nilai yang bisa diberikan untuk pendanaan ya. Baiklah, bisa dilanjutkan ya Pak Tito Loho. Dilanjutkan ya. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sampailah kita kepada keynote speech yang akan disampaikan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang akan berbagi arahan bagi kita semua tentunya mengenai sinergi inovasi industri secara berkelanjutan. Kami persilakan kepada Bapak Edi Hilmawan selaku Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi BRIN. Waktu disilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Sinergi Inovasi Industri, Pak Tito Loho, Ketua Umum Aspekindo, Pak Direktur Kelembagaan, mohon maaf ini saya nggak hafal namanya panjang. Kemudian Pak Puji Untoro, senior saya, yang tadinya beliau juga di Batan ya, kemudian BRIN. Kemudian Pak Ronald, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama pasti kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengundang kami dari BRIN ya. Saya Edi Hilmawan dari Direktorat Alih dan Sistem Teknologi. Ini kalau tadi mungkin disampaikan Pak Puji Untoro itu angkatan pertama yang berangkat berangkatkan oleh Habibie, maka saya angkatan yang ke-8. Ya. Jadi kalau persisnya itu di slide pertama Pak saya. Di slide pertama itu ada 4, saya nomor 1 slide itu. Dan sekarang saya ada di BRIN, sebelumnya saya di BPT. Seperti Bapak Ibu sekalian semua ketahui bahwasanya LPNK atau kelembagaan Litbang di nasional ini sudah melebur semua jadi satu di BRIN sejak tahun 2020 ya, 2020 kemarin. Dan kebetulan kami diberi kesempatan menjadi direktur di Alih dan Sistem Audit Teknologi. Nah, seperti yang diamanahkan oleh panitia pada kesempatan ini, kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tentang mungkin kalau saya judul ya seperti ini Pak. Jadi apa itu riset, inovasi, dan juga apa yang kaitan dengan hilirisasi riset ya. Karena ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Tito juga, memang terkait dengan inovasi, ini tidak bisa hanya kita bicara tentang masalah riset sebenarnya Pak. Nah ini bagaimana kaitan antara riset, kemudian bagaimana kita bisa mendorong menjadi satu inovasi, kemudian bagaimana peran BRIN, nah itu yang akan saya coba jelaskan pada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan, memberikan pencerahan Bapak Ibu sekalian, dan bisa nanti kita juga bisa saling bersinergi nantinya untuk mendorong ya tumbuhnya ekonomi basis inovasi di negara kita tercinta. Baik, next slide, Mbak. Nah, sebenarnya ada beberapa slide yang saya siapkan, mungkin nanti kita tidak akan bahas semua karena waktunya sudah cukup sore ini ya, jadi mungkin nanti akan coba saya lewati saja. Lanjut aja Mas. Next. Nah, ini sebenarnya grafik yang sering disampaikan oleh inventor sebenarnya ya. Jadi ini kita, maaf, yang slide pertama tadi. Nah ini sebenarnya grafik yang biasa
ditampilkan sebenarnya bagaimana sebenarnya tahapan ya dari satu hasil invensi itu untuk bisa masuk komersialisasi. Ya. Tidak mudah. Ya. Jadi dari satu hal invensi untuk menjadi satu produk yang bisa dikomersial, menjadi nilai komersial itu selalu melewati apa yang disebut dengan the valley of death of innovation. Ya. Jadi ada lembah kematian di sana. Ya. Apa itu lembah kematian? Ya. Nah, lembah kematian inovasi ini karena apa? Pada prinsip yang pertama, tidak semua hasil invensi itu bisa menjadi inovasi. Ya. Dari 100 mungkin hanya 3, 2 gitu ya. Dan itu adalah memang seperti naturalnya gitu ya. Karena invensi itu sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru ini pasti tidak bisa itu akan menjadi semuanya ya, itu bisa menjadi hal-hal yang memang bisa memiliki nilai tambah ya. Tapi dia memiliki nilai lebih dalam arti dia meng-create suatu hal yang baru ya. Nah, itu invensi sebenarnya. Tapi dari proses invensi ini dikembangkan ya, kemudian beberapa dari hasil invensi itu hanya beberapa saja yang bisa kemudian lolos ya dari lembah kematian ini menjadi kemudian produk-produk unggulan ya. Dan itu adalah menjadi satu tantangan sebenarnya bagaimana kita ya kemudian yang terutama yang kami yang ada di lembaga litbang yang di pemerintah ini bisa mendorong ya. Tidak hanya menciptakan hasil invensi, tapi bagaimana invensi ini bisa didorong untuk melewati lembah kematian ini kemudian menjadi produk-produk inovasi yang dimanfaatkan oleh industri, dimanfaatkan oleh masyarakat, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang besar. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi PR buat kita semua. Ya. Dan di sini sebenarnya tantangan dari dari kami ya, dari lembaga-lembaga bank ini bagaimana supaya hasil-hasil invensi ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Ya. Tadi sedikit sebelum ini ada bincang-bincang dengan Pak Tito ya, bagaimana ternyata para peneliti ini ya itu kebanyakan tuh yang meneliti apa yang dia sukai gitu ya, apa yang dia mampu, apa yang dia ingin kerjakan gitu ya, tanpa melihat bahwa sebenarnya dunia industri, masyarakat ataupun yang ada di dunia real itu membutuhkan hal-hal yang lain gitu. Nah ini tidak bisa ketemu kalau tidak ada satu proses interaksi yang erat di sana gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang memang menjadi natural ya, natural dari bagaimana kita bisa mendorong satu invensi menjadi inovasi. Ya. Lanjut, Mas. Next slide. Nah, ini sebenarnya yang kita ingin mendorong ya, kita lakukan di tempat kami di BRIN itu, bagaimana kita mendorong sesuatu hasil invensi ini menjadi komersial. Ya. Temuan-temuan, hasil riset, ya, kemudian penelitian-penelitian itu tidak hanya berhenti di paper, berhenti di publikasi, tapi dia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh industri, ya, itu bisa menjadi satu hal yang komersial yang memberikan nilai tambah ekonomi. Ya. Ini tantangan besar sebenarnya gitu loh. Nah ini adalah beberapa sebenarnya strategi, ya, ataupun bagaimana sebenarnya yang kita bisa lakukan ya untuk mendorong invensi ini menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh secara komersial. Ya. Next, klik. Nah, ini biasa kita sebut sebenarnya di sebelah bawah itu ada TRL, nggak kelihatan tapi ya TRL. Nah, kita sebut dengan teknologi readiness level, ya, tingkat kesiapan teknologi. Ya. Kemudian yang di atas ini, yang ke atas itu adalah DRL atau demand readiness level. Ya. Biasanya kita hanya mengenal yang namanya TRL. Ya. TRL itu adalah bagaimana kesiapan suatu teknologi untuk bisa dikomersialkan sebenarnya, supaya diterapkan. Ya. Biasanya kita hitung dari 1 sampai 9 gitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan seberapa siap sih sebenarnya hasil satu riset itu ya. Dimulai dari itu penelitian dasar ya, kemudian sampai ke peterapan, sampai nomor 9 itu adalah bagaimana dia siap diterapkan di industri ya. Tapi sebenarnya ya, strategi yang biasa kita lakukan, coba klik sekali Mas. Klik lagi. Klik. Nah, sekali lagi. Nah, ini biasanya kita lakukan. Jadi biasanya kita lakukan, kita mendorong riset itu ke arah TRL yang tinggi, ya. Ya, jadi kita melakukan teknologi push istilah kita itu. Jadi kita mendorong penelitian yang sifatnya masih dasar, kemudian ke terapan, sampai kemudian prototyping, kemudian ke pengujian dan seterusnya sampai dia ready. Itu yang benar kita tawarkan. Ya. Ini kita sebut dengan strategi teknologi push, ya. Ini yang biasa kita lakukan. Padahal sebenarnya ini strategi yang sudah sebenarnya mungkin sudah kuno gitu ya.
pendekatan sekarang itu sebenarnya ini bahkan mungkin kalau kita lihat sebenarnya di kalangan dunia usaha juga itu sebenarnya tidak harus menunggu sampai ready sebenarnya. Ada beberapa yang berani masuk kepada yang TRL 1 bahkan ya. TRL 1 pun sudah masuk industri itu untuk bisa kemudian melakukan riset bersama, melakukan R&D kerjasama riset ya dan seterusnya yang bisa kemudian coba diklik lagi Pak. Ya. Yang itu sebenarnya walaupun ya klik lagi sekali, walaupun dia secara TRL-nya rendah, itu bisa kita push ya dengan cara klik Mas. Satu lagi. Nah, bagaimana kita sebenarnya bagian TRL yang rendah pun harusnya bisa dimanfaatkan industri dan itu ada gitu, real gitu ya. Bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan yang yang mungkin kalau di IT ya itu lebih banyak mereka berani masuk ke teknologi yang TRL-nya rendah untuk kemudian diakuisisi R&D-nya dan seterusnya. Itu juga bagian dari bagaimana kita mendorong inovasi sebenarnya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin belum ya masih kurang kita lakukan ya. Ini strategi sebutnya demand pull ya. Jadi demand pull. Jadi kita tarik sih dari sisi pengguna itu untuk bisa kemudian mencari ataupun bekerja sama dengan pihak litbang, Pak Inventor itu dari sejak dini ya, mengembangkan secara bersama, kemudian bagaimana dia bisa memberikan feedback terhadap umpan baliknya, umpan terhadap ide-ide untuk risetnya ya. Ini kita sebut dengan strategi demand pull ya. Klik lagi. Maaf Pak Edi, waktu. Oh, coba klik lagi. Ini sedikit saja Mbak. Nah, ini sebagai demand pull ya. Nah, terkait dengan seperti ini maka kami di BRIN ini mengubah paradigma sebenarnya. Paradigma dari yang selama ini ada di teknologi push menjadi demand pull. Jadi kita mendorong dari yang tadi teknologi push menjadi demand pull. Ini strategi yang sekarang kita lakukan. Next, Mbak. Slide. Ya, klik slide. Next. Next slide. Next slide. Next slide. Oh, ini lewat aja saya. Next slide-nya sudah saya singgung. Next slide. Nah, ini yang sebenarnya kita tawarkan sebenarnya sekarang di BRIN yang salah satu yang jadi gebrakan dari Pak Handoko adalah kita ingin membangun sebagai open platform, Pak. Open platform bagaimana fasilitas ataupun sarana bahkan SDM ya yang ada di BRIN itu bisa dimanfaatkan oleh industri. Ya. Karena kita tahu bahwa permasalahan inovasi ataupun riset di Indonesia itu adalah tadi itu industri swasta itu agak enggan masuk untuk melakukan riset-riset di bagian yang hulu tadi gitu. Maka kita open platformnya. Kita buka fasilitasnya ya, kemudian kita dorong mobilitas personilnya sehingga mereka bisa lebih banyak terlibat lagi swasta-swasta di dalam kegiatan riset itu sendiri. Nah, ini yang menjadi strategi utama dari kami di BRIN, kita membangun sebagai open platform ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan open platform ini, karena ini ada kaitan nanti dengan disampaikan oleh Pak Tito tadi, membangun forum sinergi sebenarnya. Nah, ini yang mungkin nanti sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya kira intinya adalah bagaimana kita ya di dalam ke depan ya dari BRIN terutama ini ingin membangun suatu sinergi yang saling terbuka ya. Baik itu kita membuka open fasilitas kita, infrastruktur kita, SDM kita ya. Kita membuka jaringan ya, kita membuka interaksi dengan berbagai stakeholder ya, teman-teman mendorong sinergi, dan itulah yang sebenarnya menjadi misi dari dibentuknya BRIN ke depan, sehingga kita berharap bahwasanya nantinya riset dan inovasi ini menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional ya. Ini yang saya kira bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Tito dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Untoro, mohon ke depan.
Pak Jo, bisa ke depan sebentar, pemberian plakat. Nggak ada ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi Hilmawan. Beri aplaus sekali lagi buat Bapak Edi Hilmawan dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita masuk pada sesi paparan dari perusahaan yang masing-masing memiliki ciri khas dan telah berhasil dalam pencapaian baik di produk maupun jasa mereka. Di sini ada 5 perusahaan yang akan memaparkan dengan karakter masing-masing, yakni dari jasa konstruksi, ya, dari produk-produk yang terkait dengan keamanan gedung dari bahaya kebakaran, juga ada produk pipa saluran air, serta ada produk terkait dengan konsep untuk konstruksi dermaga apung maupun keramba perikanan. Selain dari perusahaan yang telah berhasil berinovasi melalui produk maupun jasanya, akan diberikan juga penghargaan kepada individu yang telah berdedikasi dalam pengabdian masyarakat, yang tanpa telah mendorong, dengan lelah ya, telah mendorong lahirnya berbagai inovasi secara konsisten di sektor konstruksi. Serta diberikan juga penghargaan apresiasi ini terhadap organisasi dalam pelayanan publik sektor konstruksi. Organisasi ini telah terbukti secara konsisten melayani stakeholdernya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawalinya kami persilahkan yang pertama adalah PT Murindo Iron Steel untuk memberikan paparan selama 5 menit ya. Karena waktu sudah menuju sore ya Pak ya, mohon maklum ya Pak. Jadi kita percepat sedikit untuk paparannya dan nanti akan langsung diikuti tanya jawab bersama pembina Forum Sinergi Inovasi Industri Bapak Dr. Puji Untoro. Kepada PT Murindo Iron Steel, yaitu Bapak Budiono Santoso selaku Presiden Direktur, dipersilakan. Beri aplaus dulu untuk PT Murindo Iron Steel Bapak Budiono. Ya, silakan. Selamat sore Pak Ibu semuanya. Kami dari PT bukan Murindo, tapi PT Murinda Iron Steel. Kami adalah kontraktor yang bergerak di bidang general contractor dan steel structure. Jadi di sini saya akan coba untuk menampilkan satu slide mengenai produk-produk steel structure yang sudah kita hasilkan dengan satu teknologi pengerjaan yang tentunya tadi disampaikan harus didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Saya sangat setuju sekali karena tanpa tenaga yang kompeten tidak akan bisa menghasilkan produk yang seperti kami paparkan nanti. Silakan. PT Murinda Iron Steel is the leader in construction. In 1974, Murinda was established. In 1997, despite the prolonged monetary crisis, Murinda increased production capacity to 20,000 tons, earned revenue of 1,000 billion rupiahs per year. Over 45 years, Murinda has worked with many foreign contractors and has received a lot of transfer management. Murinda Services and General Contractor. Murinda Services and Steel Structure. Bidang steel structure kami kebanyakan melakukan pekerjaan untuk heavy steel structure. Murinda's missions. Murinda's values.
certifications. As a core value to us, quality is maintained in all aspects of the project as value is created in each step we take. To fulfill this commitment, we implement ISO 9001:2015 Quality Management System to increase company's efficiency and effectivity. OSAS 18001:2007 will become ISO 45001:2018 in 2021. Mitsui Engineering and Shipbuilding Central Java IPP project 2x1000 megawatts coal-fired power plant on contribution to project safety achievement of 6 million man-hours without lost time injury. Our workshop for steel fabrication. PT Morinda Iron Steel is the Indonesian pioneer on export of engineering product. Morinda has their own steel fabrication workshop, which is located at Subang, with the production capacity 2,000 to 2,500 tons per month. So, let's take a look at Morinda's general contractor projects. Office, plant, warehouse, and external works of Jakarta Greenfield for PT HM Sampurna Tbk. Located in Karawang, West Java, was completed in 2009 with total area 100,000 square meters for office, plant, and warehouse, and 200,000 square meters for external work. Building SKM Unit 5 of PT Gudang Garam Tbk. Located in Kediri, East Java, was completed in 2015 with total area 49,300 square meters. Indofood Blending and Packing Factory for PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Located in Palembang, South Sumatra, was completed in 2019 with total area 32,000 square meters. Mungkin kita bisa jumping ke proyek yang terakhir yang di building square meters, 4 stories of floor 5. Kami ada memproduksi suatu steel structure yang kita dirikan di lot 10 SCBD. Itu bahannya adalah bahan-bahan import yang kami beli dari luar negeri. Dan kemudian bahan tersebut kita olah di pabrik kami dengan presisi yang sangat tinggi karena building itu 42 lantai dengan menggunakan pipa dan teknologi yang baru di dalam construction yaitu CFT. CFT itu concrete in tube, fill in tube. Jadi biasanya kalau kita membuat suatu konstruksi bangunan, steel structure-nya ada di dalam kemudian dibungkus oleh konkrit, tapi ini sebaliknya. Sehingga steelnya sangat besar sekali seperti yang Bapak lihat, dan weldingnya dan cuttingnya semua harus dikerjakan secara sangat-sangat presisi. Karena begitu dia berdiri, kita sudah tidak lagi bisa melakukan adjustment. Akibat daripada welding, terjadi satu tarikan, terjadi satu distorsi, yang semuanya harus sudah diperhitungkan sejak awal. Karena meleset sepersekian degree, kita sudah tidak bisa berbuat sesuatu di atas. Karena rigid sekali. Mungkin bisa ditampilkan Pak Condro. Selain itu terakhir ada 2 proyek besar yang kita kerjakan, yaitu Central Jawa Power Station 2 kali 1000 mega dan Tanjung Jati B 2 kali 1000 mega. Kami mengerjakan hampir seluruh steel structure-nya
itu juga heavy steel structure yang kita selesaikan di tahun ini. Mungkin kita bisa minta sembari nunggu Pak Puji untuk komen dulu mungkin Bu. Pak Puji, ada yang singkat bisa dikomen Bu, karena waktunya juga, tapi bisa dikomen nih Pak Puji. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini steel structure ini memang material yang sangat buat pembangunan Indonesia ini sangat potensinya sangat besar sekali. Dan inovasi buat steel structure ini penting sekali. Makanya apakah Ya, sangat baik sekali karena di Indonesia ini bagi kami di bidang contracting yang memfokuskan di steel structure, ini kendala utama yang kita hadapin adalah sumber materialnya, source of materialnya. Di Indonesia sangat limited dan sangat kurang sekali. Seperti misalkan kalau kita beli satu material high grade di Krakatau Posko, itu hanya untuk ukuran tertentu dan volumenya sangat tidak bisa kita dapatkan dengan satu volume yang varians. Harus ada minimum order untuk satu ukuran tertentu. Nah, ini sangat kendala sekali. Terutama di Indonesia yang sangat mengandalkan di mana building tingkat tinggi untuk yang akan datang harus menggunakan steel structure. Raw materials ini, persoalan raw materials ini harus segera dituntaskan atau dicari jalan keluarnya. Karena kalau kita mengandalkan import, mungkin kita sudah sangat tidak bisa bersaing lagi. Saya kira seperti itu. Nah, itu bisa dilihat itu adalah kolom, Pak. Dan kolom ini harus kita didirikan di lantai 42. Bisa dibayangkan kita harus mengangkat satu kolom yang beratnya hampir 15 ton ya. Sampai ke lantai 42. Sangat sulit sekali. Dan kalau tidak kompeten Pak, jangan coba naikkan ini di ketinggian yang sangat tinggi sekali. Sangat berbahaya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, kita lanjutkan saja karena waktu juga sudah sangat mepet sekali. Selanjutnya paparan kedua adalah dari PT Wijaya Karya Beton Tbk. Untuk memberikan paparan selama 5 menit, mohon dipersingkat. Dan ini dipersilakan Bapak Hari ya, Bapak Hari Sumartono, silakan Pak Hari. Beri aplaus dulu untuk PT Wijaya Karya Beton Tbk. Baik, makasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hari dari PT Wijaya Karya Beton. Jadi kami adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pracetak. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Baik, next. Halaman selanjutnya mungkin. Ya, holding kami adalah PT Wijaya Kontraktor yang bergerak di bidang infrastruktur, kemudian ada gedung, kemudian energi, dan juga ada bisnis di overseas bisnis. Nah, ini kami di Wijaya Karya Beton ini merupakan bagian dari Wika Group dan juga sudah memiliki anak perusahaan seperti Wika Kobe, Wika Beton, Wika CLT, dan Wika Pracetak Gedung. Selanjutnya. Ya, kalau kita bicara inovasi, sejarah inovasi di Wika Beton itu sudah berlangsung semenjak tahun 70-an. Saya sendiri bergabung di Wika Beton sekitar 2002. Jadi kami generasi muda ini menerima estafet yang sudah memang
ditetapkan oleh pendahulu kami ya, yang memang di moto kami adalah inovasi dan trust. Jadi memang di kurun waktu antara 70 hingga 2000 itu sudah banyak produk-produk pracetak yang memang teknologi dari luar negeri yang dibawa masuk menjadi produk kami di Wika Beton. Kemudian kita terus kembangkan hingga di 2022 ini beberapa produk pracetak yang sudah kita standarkan menjadi produk beton sudah umum di Indonesia saat ini. Selanjutnya. Nah, ini produk-produk yang mungkin Bapak Ibu melihat sehari-hari di lingkungan sekitar, seperti ada tiang beton untuk tiang listrik, kemudian ada tiang-tiang untuk pondasi seperti tiang pancang. Nah, ini ada beberapa bentuk, ada yang bulat, ada yang kotak berongga, ada yang segitiga, ada yang segi empat. Nah, ini merupakan hasil dari pengembangan beberapa produk menggunakan sistem-sistem yang kami adopt. Kemudian juga ada produk-produk railway crossing seperti bantalan beton, kemudian ada juga untuk jembatan kereta apinya. Nah, ini juga ada beberapa tipe produk yang variasi. Kalau dulu mungkin kita hanya mengetahui jembatan itu PCI girder ya, tapi kita sekarang sudah berinovasi dengan bentuk-bentuk yang lebih variatif, seperti PCU girder, ada juga voided slab, kemudian juga ada produk bulky yang bisa melayani bentang jembatan hingga 60 meter, kemudian ada produk box girder dan sebagainya. Kemudian ada juga produk retaining wall, kemudian ada produk pipa yang hingga saat ini kita bisa memproduksi hingga 4 meter. Selanjutnya. Kemudian juga ada bangunan-bangunan pracetak yang sudah kita laksanakan di Indonesia, walaupun mungkin kalau kita bicara iklim pembangunan konsep pracetak di Indonesia ini memang walaupun sudah didorong, tapi masih belum kelihatan atau mungkin belum terlihat secara masif ya. Memang berbeda dengan di kondisi di Eropa, mungkin bapak-bapak di BRIN atau bapak-bapak di sini sudah sering melihat bahwa konsep pracetak itu memang cocok untuk lokasi di Eropa yang dimana terdapat kendala di 4 musim ya. Sementara di kita mungkin masih nyaman dengan menggunakan cara-cara konvensional. Nah, tapi apapun itu kita tetap mendorong bagaimana kita mengaplikasikan sebenarnya konsep ini sudah umum gitu, sehingga kita bawa ke Indonesia supaya kita bisa mengambil teknologi ini dan bisa kita aplikasikan dengan maksimal. Ini juga ada produk-produk untuk dermaga, kemudian ada produk untuk tunnel, dan kita juga punya jasa-jasa yang memang kita adopt teknologi dari luar negeri. Lanjut. Nah, ini saya akan masuk ke beberapa produk hasil inovasi yang sudah kami buat di kurun waktu mungkin sekitar 4 atau 3 tahun terakhir ini. Jadi seperti ini konsepnya pure pracetak precast untuk konstruksi jembatan. Nah, ini sudah kita lakukan di beberapa di proyek Kuala Namu Elevated Medan, di mana segmen-segmen kolom yang biasanya dicor tempat ini kita buat dengan sistem segmental. Kemudian kita tumpuk di lokasi pekerjaan dan kita menghasilkan suatu kolom jembatan yang cepat dengan kualitas baik sehingga dapat memberikan nilai tambah pada konstruksi. Lanjut. Kemudian ada juga produk pracetak berupa modular yang digunakan untuk bendung Sabo. Jadi kalau bicara bendung Sabo mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang belum paham. Jadi bendung Sabo ini adalah bendung yang dibuat untuk membendung aliran debris ya akibat banjir bandang atau yang biasa dihasilkan dari material yang akibat kejadian gunung meletus. Jadi ini kita buat konsep pracetaknya sehingga dari sisi kualitas dan pekerjaan pun bisa lebih rapi dan lebih kokoh. Lanjutnya. Nah, kemudian juga ada sistem segmental untuk beberapa konstruksi, karena memang biasanya kalau kita lihat konstruksi proyek itu ingin dari 3 aspek, biaya, mutu, dan quality, biaya, mutu, dan waktu. Nah, ini kita bergerak di biaya di aspek waktu ya, di mana memang kita mempercepat pelaksanaan suatu proyek dengan konsep pracetak. Nah, ini contohnya adalah box culvert untuk traffic. Ini ada di perlintasan Jalan Tol Andara Brigif di Jakarta. Oke, Lanjut. Pak Hari, Ya. masih banyak inovasinya saya yakin, Ya, tapi banyak. waktu juga Pak Puji Untoro langsung memberikan Silakan, Pak. pertanyaan. Ditunggu dulu Pak Hari. Ya, ini juga luar biasa Pak. Jadi selain steel tadi juga beton, ini juga ke depan untuk pembangunan di Indonesia sangat luar biasa.
Cuman yang harus diperhatikan juga ini kaitannya dengan pengembangan material baru. Material baru artinya dengan new carbon, grafin. Grafin itu salah satu material prospek masa depan yang akan digunakan di konstruksi untuk peningkatan kekuatan itu dengan tambahan yang sangat sedikit. Dan mungkin itulah harus, Wika saya pikir sejarah panjang sudah punya itu, tapi kerjasama dengan BRIN, saya pikir karena BRIN mengembangkan itu, jadi artinya menjadi satu poin penting untuk bisa disinergikan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji atas masukannya. Mungkin kita bisa suatu saat kita diskusikan lebih. Oke, terima kasih dari PT Wijaya Karya Beton Tbk. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Hari Sumartono. Selanjutnya paparan singkat dari PT Kota Minyak Internusa yang akan dibawakan oleh Bapak Sandi. Kami persilakan. Bapak Sandi. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Kota Minyak dalam memaparkan apa yang kita sebut sebagai Fire Protection System. Kota Minyak adalah sebuah perusahaan sistem integrator untuk automation dan fire protection system. Dan kita mengembangkan dan memproduksi untuk sistem pencegahan kebakaran clean agent, inlet gas, dan CO2 sniffing system. Dan kita beri nama itu Flare Internusa. Kota Minyak mempunyai kemampuan untuk desain konseptual awal. Next aja Pak, biar cepat slide-nya. Lagi, oke. Juga kita punya kemampuan untuk membuat proposal teknis lengkap, detail desain, dan juga manajemen project. Apa yang disebut sebagai sistem pencegahan kebakaran itu adalah clean agent yang biasanya digunakan untuk melindungi aset-aset yang bernilai tinggi seperti contohnya bank ataupun power plant, dan juga FM200 di next aja itunya slide-nya. Lagi Pak, lewat lagi aja Pak. Cukup sebelumnya Pak. FM200 adalah sistem pemadam kebakaran clean agent yang paling banyak digunakan saat ini dari semua agen gas halokarbon dan diterima secara universal sebagai agen terbaik untuk digunakan menggantikan halon 1301. Dan sekarang FM200 pun akan digantikan dengan Novec 1230 yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Dan kita juga punya sistem yang namanya CO2 sniffing system yang bisa memadamkan nyala api yang tidak diinginkan dari ventilasi, misalnya karena ada sambaran petir. Saya rasa cukup, itu aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat PT Kota Minyak Internusa. Saya pernah ke sana Pak, menyaksikan pembuatan flare-nya anak bangsa yang buat ya. Orang kita lokal yang buat ya. Baik, komentar dari Pak Puji Untoro silakan. Ya, ini sangat penting ke depan karena teknologi ke depan itu energi itu dari renewable energy, itu mau tidak mau. Nah, sehingga memang dengan proteksi untuk teknologi-teknologi yang energi ke depan ini saya pikir harus selalu sinergikan dengan teknologi energi yang masa depan, karena dengan elektrifikasi nanti mungkin kesalahan-kesalahan kecil itu banyak terjadi dan kebakaran itu akan muncul, apalagi electricity mobile gitu ya. Jadi itu menjadi poin penting untuk. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dari PT Kota Minyak Internusa. Selanjutnya kami persilakan dari PT Swanglin Pipe Indonesia, Bapak Lutfi Adi Saputra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Lutfi Adi Saputra, merupakan perwakilan dari tim marketing dari PT Swanglin Pipe Indonesia, yang mana pabrik kami merupakan pabrik manufaktur
HDPE untuk pipa spiral corrugated yang berada di Cikarang. Kita bisa lihat untuk slide, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Sinyal nge-lag nih, Pak. Perlu bantuan modalku ya. Iya, Bu. Oke. Nah, oke, silakan. Ya, pabrik kami merupakan pabrik manufaktur, Bapak Ibu, didirikan di tahun 2018 di Cikarang. Kemudian kita memproduksi seri-seri produk pipa HDPE. Yang pertama pipa corrugated single wall, double wall, pipa spiral, dan pipa untuk kabel protection. Nah, kita sudah merupakan memiliki sertifikasi, Pak, sertifikasi produk dari ISO, SNI, TKDN, dan kemudian kita memiliki lab sendiri di pabrik untuk melakukan pengujian ring stiffness. Untuk next-nya, Pak. Nah, di sini kita bisa melihat untuk seri produk perusahaan kami. Yang pertama pipa double wall corrugated. Kita memproduksi dari ID 100 sampai dengan ID 600. Kemudian pipa spiral atau pipa dinding berstruktur dari ID 800 sampai dengan ID 2000. Kemudian pipa single wall corrugated atau proteksi kabel conduit mulai dari OD 29 sampai dengan ID 200. Kemudian pipa perforated corrugated dari ID 100 sampai dengan ID 600. Kemudian pipa solid, HDPE solid, Pak, untuk air bertekanan, untuk air bersih atau air limbah. Kemudian pipa flap gate, HDPE flap gate. Kemudian HDPE penampung, tank penampung, dan fitting-fitting aksesoris. Nah, di sini untuk pengenalan produk untuk pipa double wall corrugated, kita bisa melihat dari untuk standar produksinya kita memiliki standar EN 13476 strip 3 dan DIN 16961. Kemudian untuk standar pengujian ring stiffness di ISO 9969. Kegunaan produk yang utama untuk pipa drainase bawah tanah atau pipa pembuangan limbah. Kemudian untuk pipa ventilasi bawah tanah. Aplikasi produk kita bisa melihat untuk pembangkit tenaga listrik, proyek jalan tol. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu betapa kuatnya pipa kami tanpa dikubur bisa langsung dilindas dengan ekskavator 40 ton. Beri aplaus. Dilindas tidak hancur ya. Iya, jadi memang standar pengujian untuk ring stiffness kami, pipa kami itu tahan terhadap benturan, tahan terhadap pergerakan tanah yang mana di Indonesia ini merupakan rawan bencana. Jadi untuk pipa kami jika ada gempa itu tidak ada nggak mungkin ada retak atau pecah. Nah, kemudian instalasinya itu sangat mudah yaitu dengan menggunakan rubbering. Nah, kemudian yang kedua untuk pipa spiral, di sini bisa kita melihat untuk macam-macam dinding strukturnya. Ada tipe PR, tipe SQ, tipe VW, dan tipe OPF. Oke, saya rasa cukup. Langsung dikomentari saja oleh Pak Puji Untoro. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ini sama dengan beton tadi Pak. Di pengembangan ke depan mestinya ada material baru yang tadi carbon base, new carbon itu ya, jadi grafin ini yang mungkin akan memperkuat tidak hanya tipis nantinya, tetapi juga dari sisi strength-nya itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Beri aplaus sekali lagi PT Shuanglin Pipe Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan PT Gani Arta Dwi Tunggal yang akan dibawakan oleh Bapak Glenn, disilakan.
Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Glenn. Saya marketing PT Ganiarta Dwi Tunggal. Perusahaan kami adalah perusahaan nasional, swasta nasional, dan kami memproduksi sarana prasarana kelautan perikanan, juga memproduksi dermaga apung HDPE. Saat ini adalah dermaga apung HDPE untuk di Indonesia, kami adalah satu-satunya di Indonesia yang memproduksi dermaga apung tersebut. Nah, dermaga apung HDPE ini dia punya material alat apungnya terbuat dari pipa HDPE atau high density polyethylene. Nah, ini adalah contoh dermaga apung kami. Kami membuat dua tipe dermaga apung. Satu kita sebut dermaga apung fleksibel, artinya dia bisa mengikuti struktur atau kontur dari kondisi alam. Lanjut, Pak. Nah, mungkin ini yang Bapak-Bapak saksikan adalah dermaga apung fleksibel kami. Nah, yang sudah terpasang di Bali. Ini tepatnya dia terpasang di mana, tidak kelihatan, Pak. Di Nusa Penida, Bali. Nah, dan sampai hari ini dia masih berproduk tetap digunakan sampai hari ini di Nusa Penida, Bali. Nah, dermaga apung kami sudah disertifikasi dan memiliki nilai TKDN kalau untuk dermaga apung fleksibel itu 42%. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah komponen-komponen dari dermaga apung kami adalah dia terdiri dari pipa HDPE dengan diameter 450 mm, kemudian dia ada struktur papan WPC-nya. Nah, kemudian ada struktur dock bumper yang Bapak-Bapak bisa lihat. Nah, kemudian dia untuk menyambung komponen-komponen ini menggunakan baut stainless steel 316. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah satu kelebihan dari sistem yang saya katakan tadi, dermaga apung fleksibel, di mana dia bisa mengikuti kondisi alam di mana dermaga itu akan dipasang. Lanjut, Pak. Nah, ini juga adalah spesifikasi teknis dari dermaga apung fleksibel. Nah, saya katakan kami tadi ada diameter 450 dan ini adalah fleksibel dengan diameter pipa apungnya 600 mili. Kita menyebutkan adalah untuk heavy duty. Nah, untuk yang 600 tadi banyak sudah terpasang di Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan dermaga apung di Kepulauan Riau. Silakan lanjut, Pak. Nah, ini adalah dermaga apung versi kedua kami adalah dermaga apung marine aluminium profil, di mana dia selain memiliki rangka tadi alat apung juga diperkuat lagi dengan marine aluminium profil. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah struktur dari dermaga apung rangka marine aluminium. Jadi Bapak-Bapak bisa lihat setelah alat apungnya, di atas alat apung sebelum dipasang papan WPC, itu ada struktur rangka marine aluminium. Lanjut, Pak. Oke, saya rasa cukup ya Pak Gani. Tapi sebelum Pak Glenn, sebelumnya kita beri applause dulu untuk Pak Glenn yang datang dari Bandung langsung ke sini untuk memberikan paparan inovasi. Dan langsung dikomentari oleh Pak Puji Intoro, silakan. Ya, Pak Glenn, ini HDPE tadi sudah juga, ini berinteraksi langsung juga. Jadi sinerginya sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri. Dan kalau di daerah kita, daerah kepulauan, ini memang manfaat dermaga apung apapun yang kaitannya dengan kepulauan itu
banyak sekali konstruksi-konstruksi yang bisa digunakan untuk itu. Benar, Makanya pengembangan ke depan mestinya akan coba inovasi-inovasi di dalam produk atau sistem yang akan digunakan di dalam negara kepulauan kita ini. Saya kira sangat bagus kalau kita bisa kekuatan kita itu akan menjadi kemandirian untuk Indonesia. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk PT Gani Arta Dwi Tunggal. Bapak, saya yakin saya nyebutnya Bapak nih. Bapak, pasti Bapak dingin sekarang ya. Karena sudah menjelang sore dan AC juga semakin kencang. Saya ingin menghangatkan Bapak, tapi bukan dengan modalku, tapi dengan seorang wanita yang hadir ke sini, ya, dan beliau juga adalah seorang pengajar dari dunia pendidikan, yaitu Ibu Ani dari ITI, Institut Teknologi Indonesia. Kepada Ibu Ani disilakan. Tepuk tangannya untuk Ibu Ani dari ITI. Silakan Bu Ani. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memperkenalkan pengembangan hasil inovasi yang ada hubungannya dengan konstruksi. Ternyata tadi setelah berbincang-bincang dengan Pak Edo, tidak harus ada hubungannya dengan konstruksi. Nah, kami mengembangkan sebetulnya kepedulian kami terhadap lingkungan, yaitu sampah padat, industri kelapa sawit. Kami mengembangkan sirkular ekonomi dari tandan kosong kelapa sawit, kemudian karet alam dan limbah industri pabrik kertas, yaitu sludge-nya. Kami kembangkan menghasilkan inovasi paving block yang menggabungkan antara sludge dari industri kertas dengan sampah plastik. Kemudian paving yang kami hasilkan itu sudah memenuhi sampai dengan K300 pada 14 hari pengeringan. Sedangkan 28 hari itu sudah naik ke K450. Sedangkan untuk karet dan tandan kosong kelapa sawit, kami mengembangkan serat tandan kosong kelapa sawit yang kami sirkuler ekonominya menjadi beberapa produk, diantaranya adalah menjadi filler pada bantalan jembatan. Nah, bantalan jembatan yang kami kembangkan itu sudah memenuhi standar JIS ASTO M251. Itu saja Pak, saya perkenakan, mungkin akan bisa dikembangkan lagi kalau PUPR membutuhkan produk tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Ditunggu sebentar, langsung dikomentari oleh Pak Puji Untoro. Ya, Bu Ani, ini tetangga ini. Oh iya Pak, ya baik. Ya. Ini kaitannya dengan limbah juga, kaitannya dengan pengelolaan limbah. Jadi saya pikir ini di bidang konstruksi ini menjadi hal yang sangat penting juga, tidak hanya masalah dari sumbernya, dari raw materialnya, tetapi di akhirnya juga. Dan kombinasi-kombinasi tadi antara karet, kemudian plastik, dan itu akan menjadi poin-poin penting buat material konstruksi juga kaitannya ke depan. Karena memang solusi ekonomi ke depan itu tadi ekonomi sirkuler itu harus bisa mengatasi permasalahan mulai dari hulu sampai hilir. Dan itu kalau kita bisa sustainable, maka ekonomi kita akan bangkit dengan cepat. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ani dari IT. Dan Bapak Ibu, demikianlah tadi kita mendengarkan paparan singkat dari 5 perusahaan yang telah berhasil mencapai suatu inovasi atas produk dan jasa mereka. Dan kita langsung ke sesi penghujung untuk Pak Tito Loho, silakan memberikan sambutan terakhirnya untuk dari Forum Sinergi Inovasi Industri. Kesimpulan singkat Pak Tito, silakan. Oke, terima kasih Bu Sarah. Atas nama forum kami mengucapkan terima kasih sebesar-besar atas presentasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. 5 perusahaan
satu lembaga pendidikan. Semoga akan menjadi awal dari beribu-ribu inovasi terus yang kita perkenalkan. Tadi ada belakang tiba-tiba yang nyamperin saya punya limbah gula Pak Tito. Ada nggak inovasi yang bisa menghadirkan teknologi mengatasi mungkin memberikan added value limbah gula saya? Tadi barusan tadi di belakang. Jadi artinya gayung bersambut Pak. Dan saya rasa kalau kita kampanyekan keliling Indonesia Pak Edi, Pak Nikodemus, insya Allah kita akan dapat memajukan Indonesia melalui inovasi, kan begitu, ya. Oke, itu kesimpulannya Bu Sarah. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Titulhom. Baik Bapak Ibu hadirin, pembacaan penerimaan apresiasi langsung atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi ini selanjutnya akan dibacakan langsung oleh Fitria Astriati. Terima kasih Bu Sarah. Sebagai penerima apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi, maka kami mengundang ke atas panggung yang pertama PT Murinda Iron Steel. Kepada Bapak Budiono, perwakilan dari PT Murinda Iron Steel, dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi. Oke, untuk selanjutnya PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada Bapak Ignatius Hari Sumartono, perwakilan dari PT Wijaya Karya Beton Tbk, dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi. Selanjutnya, PT Kota Minyak Internusa kepada Bapak Hartono Salim, perwakilan dari PT Kota Minyak Internusa, mohon ke atas panggung untuk apresiasi atas produk dan jasa terkait. Selanjutnya, PT Suanglin Pipe Indonesia kepada Bapak Adi Fauzi, perwakilan dari PT Suanglin Pipe Indonesia, dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi.
Selanjutnya PT Gani Arta Dwi Tunggal. Kepada Bapak Glenn, perwakilan dari PT Gani Arta Dwi Tunggal dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi. Berkibarlah bendera negeriku. Selanjutnya, Institut Teknologi. Engkau di dadaku. Selanjutnya, Institut Teknologi Indonesia. Kepada Ibu Ani, perwakilan dari Institut Teknologi Indonesia dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi inovasi produk dan jasa terkait konstruksi. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Ku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini. Untuk selanjutnya, penerimaan apresiasi atas inovasi pengabdian masyarakat konstruksi. Kami mengundang ke atas panggung. Yang pertama, Bapak Instruktur Hotlan Panjaitan, Pengarah Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi Indonesia. Mohon Bapak Hotlan untuk ke atas panggung. Oke. Untuk selanjutnya, kami mengundang ke atas panggung Bapak Dr. Insinyur John B. MTMM MSI. Beliau kelahiran Lampung 1 Oktober 1963, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AII, Asosiasi Inventor Indonesia. Beberapa catatan pencapaian penting meliputi memiliki 3 paten dan 8 paten sederhana yang sedang dalam proses paten. Dalam bidang penelitian, beliau mendapatkan dana penelitian dari Kemendikbudristek dan Kedaireka Matching Fund sebagai inventor yang telah berhasil dan mengkomersilkan paten yang ada.
Selanjutnya, kami mengundang ke atas panggung untuk menerima apresiasi inovasi pengabdian masyarakat konstruksi, Bapak Insinyur Basuki Muklis MT. Beliau kelahiran Solo 8 Juli 1958, menjabat sebagai Direktur Eksekutif AKI Kontraktor Indonesia. Beberapa catatan pencapaian penting meliputi berkiprah di Hutama Karya tahun 1987 sampai 2018. Menjabat sebagai Kepala Wilayah DKI Jakarta tahun 2007, sebagai Kepala Wilayah Sumatera tahun 2008. Menjalankan proyek DKI, flyover Taman Ria, Teluk Gong, Semanggi, Underpass, Rasunan Said, dan lain-lain. Dan beliau aktif di AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Sering memberikan improvisasi dunia konstruksi, kemajuan konstruksi nasional dan internasional. Sering menjadi narasumber di beberapa seminar seperti di ITB, Bank Indonesia, Arsip Nasional, dan lain-lain. Membantu asosiasi AKI dalam mendirikan 7 badan usaha yang lolos dan mendirikan SKI, Sertifikasi Konstruksi Indonesia, sebagai lembaga sertifikasi badan usaha dan asosiasi profesi PU Bangun. Untuk selanjutnya, penerimaan apresiasi inovasi pelayanan publik konstruksi. Kami mengundang ke atas panggung tim PUB Aspekindo, pengembangan usaha berkelanjutan. Perwakilan dari tim pengembangan usaha berkelanjutan Aspekindo dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi pelayanan publik konstruksi. Mohon perwakilan pengembangan usaha berkelanjutan Aspekindo untuk maju ke atas panggung. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Selanjutnya, tim PKB Asdamkindo, pelaksana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Perwakilan dari tim pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan Asdamkindo dimohon ke atas panggung untuk menerima apresiasi atas inovasi pelayanan publik konstruksi. Negeriku berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban
Demikian pemberian apresiasi atas inovasi produk dan jasa terkait konstruksi, inovasi pengabdian masyarakat konstruksi, inovasi atas pelayanan publik konstruksi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Sarah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu biar hangat saya masih punya door prize. Ya, door prize untuk belanja ya Pak Tito ya.